Iya, selamat malam rekan-rekan yang menyaksikan tayangan ini secara live maupun rekan-rekan yang nanti menyaksikan tayangannya lewat akun media sosial dari Bara Digital Ministry. Topik ini teman-teman berasal dari pertanyaan yang sering kali saya terima sebagai seorang pendeta jemaat. Orang berpikir, orang kemudian bertanya, mengapa ya setelah saya menjadi orang Kristen, 3 bulan, 3 tahun, dan bahkan juga ada yang 30 tahun menjadi Kristen, mengapa ya ada dosa-dosa tertentu yang sepertinya menjadi sulit untuk betul-betul saya lepaskan. Tentu teman-teman ada orang-orang tertentu yang kita lihat, kita dengar kesaksiannya, perubahan di dalam kehidupan mereka begitu drastis. Tetapi kita juga menemukan suara-suara yang lain bahwa suara-suara yang penuh kejujuran dan keputusasaan bahwa mereka jatuh berulang kali dalam dosa dan kesalahan yang sama. Nah, yang disebut dosa tertentu, kita tentu paham bahwa dosa itu setidaknya punya dua pengertian. Saya tahu lebih daripada itu, tetapi dari percakapan ini mari kita gunakan dua pengertian ini. Jadi ada batasan tertentu yang kemudian kita melanggarnya. Jangan mencuri, kita mencuri, jangan membunuh, kita membunuh, jangan bersinah, kita bersinah. Jadi semua aturan itu kemudian kita langgar dan kita menemukan 10 hukum itu misalnya sebagai salah satu patokan. Tetapi dosa bukan hanya sebuah pelanggaran. Dosa juga adalah ketidakmampuan, kegagalan, meleset dalam memenuhi tuntutan atau hukum Allah. Tuhan meminta kita untuk menyatakan belas kasihan kepada sesama, tetapi kita cenderung egoistik. Tuhan meminta kita untuk menjadi murah hati kepada orang lain, tetapi kita begitu mementingkan diri sendiri. Nah, kita harus mengakui bahwa dalam setidaknya dua definisi itu, dosa sebagai pelanggaran atau dosa sebagai ketidakmampuan memenuhi tuntutan hukum Tuhan itu membuat kita akhirnya harus memeriksa diri kita. Adakah dosa tertentu yang sepertinya menjadi habitual, menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita? Sekali lagi, jangan hanya berpikir tentang dosa-dosa moralistik yang bersifat pribadi, tetapi juga pikirkanlah tentang dosa dan kesalahan kita juga di dalam hidup bermasyarakat, di mana kita tidak mampu membawa apa yang menjadi kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, mari kita mengarahkan pandangan bukan untuk memeriksa orang lain. Kalau untuk memeriksa orang lain, saya dengan yakin akan cepat membuat kita cepat mengenali. Oh, dia pemarah tuh Pak, sejak jadi orang Kristen sampai sekarang. Oh, dia cenderung kalau ada kesempatan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri tuh. Oh, dia tidak peka terhadap kondisi orang lain. Dia tidak pernah murah hati, sangat-sangat berpusat pada dirinya. Kalau kita memeriksa kehidupan orang lain, maka dengan cepat kita akan menemukan dosa-dosa yang menjadi habitual, yang menjadi kebiasaan. Dosa-dosa tanda kutip itu favorit tempat di mana orang berjatuhan di dalamnya. Nah, mengapa dengan pemahaman kita sedang memeriksa diri kita sendiri, mengapa ada dosa yang menjadi habitual, yang menjadi berulang terus-menerus, yang menjadi semacam favorit di dalam kehidupan kita? Yang pertama, kadangkala dosa itu menjadi sesuatu yang berulang, habitual, favorit dalam tanda kutip, karena kita tidak mau mengakuinya, karena kita tidak mau memberi namanya sebagai dosa. Jadi ada kesalahan perilaku tertentu yang kemudian hati dan pikiran kita keberatan kalau itu dianggap sebagai sebuah dosa atau kesalahan. Kita mengatakannya, ya normalnya orang kayak begini, ya manusiawinya orang kayak begini. Misalnya ada seseorang yang tidak mampu mengendalikan amarahnya, meledak dengan cepat, dan sudah memakan banyak korban di banyak tempat. Ketika dia diingatkan oleh sang pendeta, sang gembala, dia berkata, ya apa ini juga sebuah dosa toh Pak?
Saya tidak membunuh, saya tidak merugikan banyak orang seperti orang-orang jahat itu. Memang orang di daerah saya itu kalau ngomong ya kenceng kayak gini. Memang orang di daerah saya itu kalau ngomong ya tajam seperti ini. Itu lumrah, Pak. Ataupun kalau itu dianggap sebagai sebuah kesalahan, ya inilah ketidaksempurnaan saya, Pak. Tapi saya keberatan kalau itu disebut dosa, seolah-olah itu hal yang begitu besarnya. Semua orang di daerah saya juga seperti itu kok, Pak. Jadi dosa itu menjadi terus berulang ketika kita gagal untuk mengakuinya sebagai sebuah dosa. Kita menganggapnya itu hal yang biasa, itu hal yang wajar, itu hal yang manusiawi. Kita memberi label yang memperingan bahwa itu sebenarnya sesungguhnya adalah dosa. Yang kedua, mengapa dosa tertentu berulang di dalam kehidupan kita? Satu, alasan kita sudah kita ketahui. Kita menolak untuk menamainya sebagai dosa, kita menganggapnya hal itu biasa. Yang kedua, dosa itu menjadi habitual, berulang, menjadi favorit, karena itu menyangkut dengan sebuah emosi di dalam diri kita. Nah, ini saya mau memakai kisah perjalanan hidup Abraham. Di dalam Kejadian 12, Abraham itu mengakui istrinya sebagai saudaranya. Jadi dia menyembunyikan sebagian kebenaran bahwa ini bukan hanya saudaranya jauh, tetapi juga istrinya. Lalu di Kejadian pasal 20, kisah itu juga diulangi lagi. Dia mengakui istrinya hanya sebagai saudaranya. Dia menyembunyikan kebenaran yang lain. Nah, dosa ini berulang karena dia berakar pada emosi yang sangat kuat di dalam diri Abraham, yaitu rasa takut. Kalau saya mengakuinya sebagai istri, nanti perempuan itu akan diambil, saya akan dibunuh. Nah, ketika dosa sudah misalnya terkait dengan emosi manusia, misalnya rasa takut, maka orang seringkali lebih memilih melindungi emosinya daripada peduli pada kehendak Tuhan. Dan ini bukan hanya terjadi pada Abraham, ini terjadi pada orang-orang lain juga, bukan? Berapa banyak orang tahu ini salah untuk mencuri, tetapi dia melakukan mencuri. Kenapa? Takut nggak bisa makan, Pak. Takut anak nggak bisa makan, Pak. Takut cucu nggak bisa minum susu, Pak. Jadi ketakutan itu menjadi emosi yang kemudian hendak kita redam dengan perbuatan apapun. Dan konsekuensinya kita jatuh di dalam dosa dan kesalahan yang sama dan berulang. Emosi yang lain yang mempengaruhi bukan hanya rasa takut, tetapi juga kebahagiaan. Saya senang, Pak, kalau melakukan ini. Saya mendapatkan kenikmatan tertentu. Kenikmatan itu menghasilkan rasa senang. Jadi perasaan atau emosi inilah yang berada, bertahta di atas hidup saya dan juga bukan kehendak Allah. Jadi mengapa dosa bisa berulang ketika itu bersangkutan dengan emosi kita dan ketika kita memilih untuk hidup di dalam emosi itu daripada hidup di dalam ketaatan terhadap kehendak Tuhan. Yang ketiga, mengapa sebuah dosa bisa berulang terus-menerus terjadi di dalam hidup kita dan itu menjadi begitu habitualnya, menjadi dosa favorit kita. Yang ketiga adalah karena kita tidak punya akuntabilitas. Kita tidak punya accountability partner, kita tidak punya rekan akuntabilitas. Jadi kalau kita punya rekan yang kepadanya kita bisa bertanggung jawab, menceritakan pergumulan kita, orang itu berbalik juga dengan bercerita hal yang sama tentang pergumulannya, maka di dalam grup-grup pertanggungjawaban seperti inilah kita mendapatkan kekuatan untuk menang atas dosa dan kesalahan itu. Dosa dan kesalahan itu biasanya sangat personal, sangat pribadi. Nah, justru ketika dosa dan kesalahan itu sangat personal dan pribadi, kita tidak mau membukanya, dia berkuasa atas hidup kita seperti monster yang diam-diam menyergap. Tetapi ketika kita membuka pintu hidup kita menceritakannya kepada orang lain, kita singkirkan rasa malu, kita ingin mendapatkan pertolongan, kita ingin punya accountability partner, maka disitulah kuasanya mengendur dalam kehidupan kita. Dosa yang tidak mampu kita ceritakan adalah dosa yang akan mengikat kita begitu erat.
Tetapi dosa yang mampu kita ceritakan kepada orang lain, keterbukaan itu akan mengurangi, mengendurkan jeratnya di dalam kehidupan kita. Yang keempat, mengapa dosa itu berulang di dalam kehidupan kita adalah karena kita tidak membentuk habit atau kebiasaan yang baru. Kita tahu lari dari mana. Misalnya ada orang berkata, Pak, kalau saya sendirian habis kerja, maka godaan pornografi itu berat bagi saya. Saya berulang kali jatuh ke dalamnya. Perhatikan pola ini, waktu saya sendiri malam kelelahan, ini menjadi sesuatu yang berat bagi saya. Saya pengen lari dari itu, bagus. Tetapi habit atau kebiasaan baru yang kemudian kita hendak bangun apa? Jangan hanya tahu mau menghindari situasi tertentu, itu sudah bagus, tetapi kita lari kemana? Bagaimana kita menggunakan waktu kita, resources kita, energi kita, itu juga adalah hal yang penting. Jadi jangan hanya ingin membunuh, menggantikan kebiasaan lama, tetapi kebiasaan baru apa yang kemudian kita ingin bangun. Yang kelima, saudara-saudara, mengapa dosa tertentu bercokol di dalam kehidupan kita adalah karena kita tidak melihat secara utuh dan jelas apa efeknya atau akibatnya. Bayangkan seandainya dosa yang kita lakukan itu langsung punya efek drastis di dalam kehidupan kita. Kita egoisan, Tuhan menghukum kita. Kita kemudian pikirannya tidak benar, Tuhan juga langsung menghukum kita. Kalau semua hukuman atas dosa dan kesalahan itu menjadi terlihat dan kontan saat itu juga muncul, wah saya yakin kita akan sangat takut untuk berbuat salah dan dosa. Tetapi sebagian dosa dan salah itu kan tidak kelihatan dampaknya, bahkan tidak kelihatan perbuatannya di mata orang lain. Jadi apa yang terjadi, saudara-saudara, ketika kita tidak melihat dampaknya, ketika kita tidak melihat akibatnya secara langsung di dalam kehidupan kita, ya kita mengulanginya terus-menerus. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam diskusi, saya menjawab beberapa pertanyaan Anda, izinkan saya mengulangi 5 hal yang menyebabkan dosa itu terus berulang di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita menolak untuk menamainya sebagai dosa. Kita menamainya dengan nama yang lain. Ini lumrah, ini sudah biasa, ini bukan dosa yang gede banget, Pak. Yang kedua, dosa itu menjadi berulang karena itu menyangkut soal emosi kita. Kita takut tidak mendapatkan sesuatu, kita mencuri, kita senang mendapatkan sesuatu, kita lakukan hal yang membuat kita senang walaupun kita kemudian mengulangi dosa dan kesalahan yang sama. Yang ketiga, saudara-saudara, kenapa kita jatuh di dalam dosa dan kesalahan yang sama? Karena kita tidak punya accountability partner. Kita tidak punya orang yang kepadanya bisa mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Di dalam kesendirian, dosa dan kesalahan itu mendekap kita erat. Yang keempat, mengapa kita terikat di dalam dosa dan kesalahan yang sama? Karena kita tidak menciptakan kebiasaan baru. Kita tahu apa yang kita mau hindari, tetapi kita tidak tahu kemana kita harus pergi. Tidak ada kebiasaan baru yang kemudian diciptakan. Penyebab yang kelima, mengapa kita susah atau sulit lepas dari dosa atau kesalahan tertentu adalah ketika kita tidak melihat dampaknya atau akibatnya secara langsung. Jadi kita tidak merasa dirugikan, dan apa yang menyebabkan kita tidak merasa dirugikan, tidak melihat dampaknya, kita akan cenderung ulangi. Apalagi ketika itu membawa Anda dan saya untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Nah, saya berhenti pada bagian ini dulu, saudara-saudara. Saya melihat ada cukup banyak pertanyaan yang menarik untuk kita percakapkan. Mari kita lakukan percakapan ini. Silakan, Bu. Oke, terima kasih Pendeta WP penjelasannya dan tadi sudah diingatkan kembali ada 5 poin yang menjadi pembelajaran buat kita pada malam hari ini. Dan saya perlu untuk menyampaikan ada beberapa pertanyaan yang muncul uh, di akun yaitu di YouTube malam hari ini yang mewakili mungkin pertanyaan-pertanyaan uh,
rekan-rekan di luar sana. Saya akan membacakannya Bapak Yakub Musa. Mau tanya Pak Pendeta, saya sering jatuh dosa yang sama. Maksudnya sering jatuh dalam dosa yang sama. Maksudnya ulang-ulang terus gitu ya. Apakah saya sebenarnya nggak dipenuhi Roh Kudus? Silakan Pak Oke. Pendeta. Ini pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan ya. Saya sering jatuh dalam dosa kesalahan yang sama, apakah itu tandanya saya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama ingin saya katakan, kalau seseorang bisa menyesali dosanya, kembali kepada Kristus, itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Jadi orang yang masih bisa menyesali, masih bisa meratapi dosanya, dan berbalik kembali, maka kita tahu roh itu berdiam di dalam dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu mengapa terjadi kegagalan di dalam dosa tertentu dan itu berulang? Nah, mari kita periksa hati kita. Apakah, sekali lagi pemeriksaan ini berlaku sangat pribadi, apakah dosa itu menyangkut sebuah emosi tertentu di dalam kehidupan kita yang berurat berakar? Saya dapat senang Pak ketika saya judi. Nah, emosi itulah yang akhirnya mengalahkan ketaatan kita. Nah, barangkali pada titik itulah kita terus-menerus perlu menyerahkan diri kita dalam tuntunan Roh Kudus. Barang siapa hidup di dalam roh, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus menyerahkan dirinya terus-menerus dalam pimpinan roh. Menyerahkan dirinya berarti menanggalkan manusia yang lama. Ngelihat perbuatan itu sebagaimana ngelihatnya. Ini judi, ini dosa. Lepas dari saya menang, kalah, saya senang atau enggak, Tuhan menamai ini sebuah dosa. Saya harus setuju dengan definisinya Tuhan, mengalahkan kebutuhan saya untuk merasa senang. Dan Pak, saya menduga Bapak dan Ibu yang terjatuh di dalam dosa dan kesalahan yang sama terus-menerus, Bapak Ibu tidak punya accountability partner. Tidak punya orang yang kepadanya Bapak Ibu mengaku, didoakan, mendapatkan kekuatan. Ingat dosa yang kita sembunyikan, perhatikan kalimat saya, dosa yang paling kita sembunyikan, paling besar kuasanya mengikat kita. Maka pengakuan adalah jalan pertama menuju kesembuhan. Bukan hanya pengakuan di depan Tuhan, itu penting, tetapi kita perlu saudara seiman untuk bersama-sama menjaga kita. Dan nanti kita akan terkejut ternyata ada orang-orang yang sama yang punya pergumulan dengan kita, dan ketika kita mengakui, pengakuan adalah jalan pertama menuju kesembuhan, dan bersama-sama kita menjaga dirinya. Menjaga diri kita untuk tidak mengulangi dosa dan kesalahan yang sama. Jadi ini menjelaskan kepada Bapak, kalau Bapak masih bisa bertobat, Roh Kudus masih ada diam di dalam diri Bapak. Yang Bapak butuhkan adalah mengenali, menaklukkan manusia yang lama, dan ini dibutuhkan komunitas dan pengakuan dan keterbukaan pada komunitas itu. Begitu, Bu. Oke, mungkin saya akan melanjutkan karena beliau bertanya lagi ya Pak ya. Apakah sebenarnya ketika dia sudah terima Tuhan Yesus dan Roh Kudus sudah ada di dalam hatinya ya gitu ya Pak ya? Ya, kalau Bapak membaca surat Paulus kepada jemaat di Korintus dikatakan bahwa kalau orang bisa percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi dengan atau tanpa tanda yang supranatural, ketika orang percaya kepada Kristus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tidak mungkin orang dalam kemampuan dirinya sendiri itu bisa kemudian mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang bisa mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat karena dia sudah dijamah oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan ditegaskan Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus. Dan tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait atau rumah bagi Roh Kudus itu, roh yang menyebabkan kamu percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian. Oke, terima kasih Bapak Pendeta WP. Semoga Bapak Yakub Musa terjawab dengan pertanyaan yang sudah disampaikan. Satu pertanyaan yang saya akan bacakan juga dari saudari atau Ibu Melati Siburian. Demikian Pak Pendeta, semestinya manusia mengetahui apa yang diperbuat itu salah atau benar.
namun terkadang ada pikiran melakukan sesuatu yang dianggap dalam tanda kutip benar, padahal salah, karena mungkin tidak ada akibat yang jelas dari perbuatan. Mau ditanggapi, Pak? Iya, ini Ibu atau Saudari Melati Siburian ini sedang menyimpulkan antara poin yang pertama dan juga poin yang kelima dari yang saya katakan tadi, gitu ya. Bahwa dosa menjadi berulang ketika kita enggan menamainya itu dosa, itu kelemahan, itu hal yang wajar dan umum, dan kita tidak melihat konsekuensinya. Coba seandainya ya kita hidup di dalam zaman gereja mula-mula, gereja perdana kayak Ananias dan Safira itu ya. Begitu berbohong dan langsung mati gitu. Siapa yang bertahan di gereja gitu? Tidak ada gitu ya. Jadi kita hidup di dalam masa yang akibat dari dosa atau perbuatan dosa itu nggak terlihat, apalagi akibatnya. Sehingga banyak orang cenderung mengulanginya. Tetapi inilah sebenarnya ujian dari kedewasaan seseorang. Kedewasaan seseorang, iman seseorang itu akan mengatakan begini, walaupun tidak ada yang melihat, walaupun tidak terlihat akibatnya, akibat kan selalu ada walau tidak terlihat, tetapi dosa ini tidak sesuai dengan natur saya sebagai manusia yang baru. Jadi bukan hanya harus hukuman yang menyadarkan kita, seharusnya yang bisa menyadarkan kita selain hukuman adalah kesadaran bahwa perilaku ini nggak pantas dengan status diri saya sebagai anak Tuhan yang sudah disucikan Tuhan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Ya, semakin besar sebagai anak ya, kita ini nggak dipukul oleh orang tua kan. Waktu kecil, waktu salah dipukul gitu. Tapi semakin dewasa harusnya kita sadar sendiri, oh ini bukan perkataan yang pantas, ini bukan tindakan yang seharusnya saya lakukan. Semakin dewasa kita sebagai anak Tuhan, semakin kita sebenarnya tidak membutuhkan hukuman. Kesadaran diri kita karena pertolongan Roh Kudus itu yang kita butuhkan. Silakan, Bu. Oke, terima kasih Ibu Melati Siburian, juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Wahyu atas jawabannya. Satu pertanyaan lagi ya Pak ya, dari mungkin saudari atau ibu atau apa ini, Eri Sudew atau Bapak ya, mohon maaf kalau salah. Salam Bapak Pendeta, jika kita masih mengulangi dosa yang sama nih Pak, adakah itu dikira seperti kutukan? Nah, begini Silakan Pak. Bu atau Saudari Eri Sude ya. Siapa di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Kutuk tidak lagi berkuasa ketika Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi hal yang kedua yang ingin saya katakan begini. Ada luka emosi tertentu yang barangkali masih ada di situ. Jadi kutuk telah dipatahkan kuasanya oleh Kristus, tetapi kadang ada luka emosi tertentu yang menyebabkan kepahitan. Misalnya ada anak dipukuli papa mamahnya. Dia percaya kepada Yesus. Kutuk dan segala macam dipatahkan di dalam nama Kristus. Tapi batinnya masih terluka. Dia tidak bisa menyebut Allah sebagai bapaknya karena bapaknya penuh kekerasan kepada dia. Nah, orang-orang seperti ini membutuhkan penyembuhan terkait dengan luka di dalam batinnya. Dan penyembuhan itu membutuhkan doa, komunitas orang percaya, pertolongan dari ilmu psikologis yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ada sebuah proses yang memang tiap orang itu harus tuntaskan atau selesaikan. Sebab jika tidak, sekali lagi bukan kutuk, tetapi luka emosional itu akan membayangi kehidupan seseorang, sehingga orang itu tidak mampu lepas dari lukanya. Ya, kalau di dalam Alkitab ada catatan di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama itu kan Roh Kudus masih turun, memampukan seseorang, nanti Roh Kudus naik lagi, gitu kan? Ada orang yang dipenuhi Roh Kudus namanya Yefta, dia menjadi pahlawan yang gagah berani, tetapi kan ada luka di dalam hidupnya, luka emosional, menyebabkan dia mengatakan nasar yang sembrono. Apapun yang datang untuk menemui aku, waktu aku menang perang, akan kupersembahkan sebagai korban bakaran. Jadi lihat, ya, orang bisa dipakai Tuhan. Orang kemudian dipenuhi oleh Roh Tuhan. Segala kutuk dipatahkan. Tetapi kadangkala masih ada luka emosional yang memang harus diobati, dibebat, disembuhkan, agar dia tidak mengganggu perjalanan kehidupan
kita. Jadi kutuk di dalam nama Kristus sudah ditanggung Kristus, segala macam kutuk di atas kayu salib. Tetapi luka-luka emosional ini menjadi bagian dari diri kita dalam pertolongan Roh Kudus untuk kemudian bergumul bersama. Nah, semoga jawaban ini menolong kita untuk memahami duduk masalah yang sebenarnya. Baik. Terima kasih Bapak Pendeta. Satu lagi ya Pak ya, pertanyaan yang muncul karena berhubungan tadi dengan dosa ini, apa mungkin keturunan ya. Ada tadi yang bertanya di Instagram begini, Saudari Monikam Baiha, izin tanya Pak Pendeta, apakah dosa keturunan termasuk dosa tertentu yang harus diselesaikan bagi orang percaya atau ada semacam penyelesaian ya Pak? Ya, Silakan, yang sering kali disebut sebagai dosa keturunan itu kan perspektifnya seperti ini. Karena orang tua saya melakukan itu, maka saya melakukan itu. Maka saya ingin menegaskan sekali lagi. Ketika kita menjadi percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segala kutuk, segala dosa keturunan itu patah. Karena apa yang telah Kristus lakukan di atas kayu salib. Jadi kita merasakannya atau tidak, harus didoakan secara khusus atau tidak, segala ikatan itu sudah dipatahkan. Hanya kadang-kadang orang membutuhkan penegasan bahwa itu sudah patah. Ini saya gambarkan ya, misalnya seperti gajah sirkus yang kakinya seumur hidupnya dirantai. Kemudian suatu hari rantai itu putus. Tetapi gajahnya ya tidak lari. Ya masih berpikir rantai itu ada mengikat kakinya sehingga dia tidak bisa pergi jauh. Segala dosa, segala kutuk turunan telah dipatahkan di dalam Kristus. Hanya kadangkala orang itu perlu diyakinkan, lihat itu sudah putus. Kamu tidak harus mutar-mutar di sini. Kamu bisa bergerak bebas, kamu bisa terbang bebas. Kadang-kadang itulah orang membutuhkan doa untuk meneguhkan dia bahwa itu sudah putus. Bukan doanya yang memutuskan, karya Kristus yang sudah memutuskan, dia dicelikkan mata rohaninya untuk melihat itu sudah putus. Dan kalau itu sudah putus, kita bisa bergerak bebas, kita bisa menjalani kehidupan sebagaimana apa yang seharusnya untuk apa kita diciptakan. Jadi jangan pernah melupakan itu. Dosa dan kutuk turunan diputuskan bukan karena doa kita, tetapi karena kasih Kristus. Doa pelepasan barangkali dibutuhkan untuk menegaskan, membuka mata rohani, untuk melihat apa yang menjadi karya Kristus yang sudah melepaskan dari segala dosa dan kutukan itu. Begitu. Baik. Terima kasih Bapak Pendeta jawabannya. Semoga Saudari Monika yang bertanya tadi senantiasa boleh terjawab. Dan sudah tiba waktunya kita mengakhiri live malam hari ini Bapak Pendeta. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan dari saudara kita yang merespons dari YouTube, semua mengatakan terima kasih kepada Bapak Pendeta dan kiranya terus Tuhan pakai Bapak Pendeta dalam pelayanan-pelayanan berikutnya. Mungkin ada closing statement dari Bapak Pendeta tentang firman Tuhan malam hari ini menegaskan kembali kepada pengikut bara ini supaya semakin jelas apa yang mereka dapat malam hari ini. Silakan Bapak Pendeta, setelah itu tolong pimpin dalam doa. Barang siapa percaya kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Dan agar kuasa pengubahan itu menjadi semakin nyata, maka serahkan diri kita, tubuh kita, bukan pada masa lalu kita, tetapi pada roh yang berdiam di dalam diri kita, roh yang akan mengingatkan kita pada segala sesuatu yang Kristus ajarkan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami agar kami hidup sesuai dengan anugerah-Mu. Dengan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk terus bertumbuh. Kami tidak sempurna selama kami ada di dunia, tetapi kami tahu roh yang sama yang akan terus menceritakan segala sesuatu tentang Kristus kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kiranya Engkau memberkati siapapun kami, apapun yang menjadi pergumulan kami. Amin. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta WP firman Tuhan dan pelayanan malam hari ini
Dan juga terima kasih kepada seluruh rekan-rekan setia Bara Digital Ministry yang mengikuti live ini setiap malamnya. Dan besok kita bertemu lagi jam 7 malam. Yang sekiranya ada yang mengikuti pertengahan dari live ini boleh nanti melihatnya langsung lagi di YouTube Bara Digital Ministry. Saya Ena, Bapak Pendeta WP, dan rekan-rekan yang melayani di belakang mimbar, undur diri, selamat malam, shalom, Tuhan memberkati.